di mana di situ dijelaskan patuba liman kana ta'zimuhu sallallahu alaihi wasallam. Patuba, maka beruntung sekali bagi orang-orang yang mengagungkan lahirnya Nabi Muhammad SAW dengan penuh rasa sukacita. Pada kesempatan sore siang ini akan kami ketengahkan hikmah daripada Maulid Nabi Muhammad SAW, yang mana Maulid Nabi sering kita peringati setiap bulan Rabiul Awal. Maulid ini harus kita meriahkan semeriah mungkin guna kita mengambil suri tauladan, menjadikan baginda Nabi Muhammad sebuah suri tauladan yang baik untuk kita, untuk jadikan pedoman kehidupan dalam sehari-hari. Sebab pada hakikatnya kita tanpa maulid tidak akan berarti apapun. Tanpa maulid kita tidak bisa merasakan nikmatnya hidup. Tanpa maulid kita tidak akan jadi orang. Sebab Nabi pun pernah berjanji, barang siapa yang mencintainya maka akan bersama-sama di dalam surga di Allah bersama Nabi Muhammad SAW. Begitu juga yang kita sering dengarkan manakala kaum-kaum sarungan yang menggelorakan Maulid Nabi dengan kitab Al-Barzanjinya, yang dimana di situ dijelaskan patuba liman kana ta'zimuhu sallallahu alaihi wasallam. Patuba, maka beruntung sekali bagi orang-orang yang mengagungkan lahirnya Nabi Muhammad SAW dengan penuh rasa sukacita, sehingga dengan rasa sukacita mampu dan mau menghormati adanya maulid. Kita termasuk orang-orang yang beruntung, yang mana kita tidak tahu seluk-beluknya Nabi Muhammad. Toh kita pun begitu percaya dan mudah mengikuti adanya sebuah maulid. Kita jauh hidup di zaman Nabi, di zaman para sahabat. Kita pun mengenal Nabi bukan dari siapa-siapa kecuali dari para ulama dan para kiai. Kita termasuk orang-orang yang beruntung, yang mana mengakui serta mengimani adanya Maulid Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, sebagai insan yang penuh dengan harapan dalam kehidupan, baik kehidupan jangka pendek maupun jangka panjang, marilah kita bersama-sama untuk meneladani dari Nabi Muhammad SAW. Sebuah terangan menjelaskan, man arada ayyana ru'yatan Nabi sallallahu alaihi wasallam fal yuhibbu hubban syadidan. Barang siapa yang ingin melihat serta bersama Nabi Muhammad, oleh karena itu orang itu dituntut untuk mencintai, betul-betul mencintai Nabi dengan sepenuh hati. Wa alamatu hubbihi al-ita'atu fi sunnati saniyati. Tanda-tanda orang yang mencintai Nabi itu bisa dilihat dari kuat mana dia menjalankan daripada sunnah-sunnah Nabi yang sangat luhur. Oleh karena itu, mari sama-sama kita bareng-bareng ngaji bareng-bareng untuk menghidupkan suasana maulid ini. Jangan sampai pudar. Maulid ini harus kita dengungkan dalam keadaan apapun. Jangan hitung-hitung Maulid Nabi hanya satu tahun sekali, ketika Maulid Nabi dari tanggal 1 sampai tanggal 12, terus selanjutnya nggak ada. Ini sama saja dengan kurangnya kita mabah kepada Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, yang terpenting jangan kita hanya meramaikan Maulid Nabi saja, tapi ayo kita contoh, kita teladani akhlakul karimahnya Nabi. Siapapun itu orangnya, apapun ia
profesinya. Ketika ingin menjadi orang yang baik, ayo bareng-bareng kita teladani daripada uswatun hasanah kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Sebab tanpa itu, walaupun nyuwun sewu, bibir kita sampai nyonyor mengatakan bahwa saya umat Nabi Muhammad, saya cinta kepada Nabi Muhammad, tapi ketika kita dilihat tidak ada efek dalam kehidupan sehari-hari, sama saja gak bohong. Imam Hatim Al-Asam juga mengatakan bahwa barang siapa mencintai Nabi Muhammad tapi tidak mau bergaul pada orang-orang fakir dan miskin, pengakuan tersebut juga bohong. Barang siapa ingin memasuki surganya Allah tapi ia enggan, ia tidak mau menginfakkan dari harta yang ia miliki ke jalan Allah, pengakuan tersebut juga bohong. Barang siapa ingin bersama-sama Nabi Muhammad di surga tapi ia ingkar dengan sunnahnya, yang mana Quran pun telah mengatakan, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Jika kamu cinta kepadaku ataupun kau cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutlah dengan saya. Ini maksudnya untuk mengikuti ajaran daripada sunnah Nabi Muhammad SAW yang saat ini banyak orang yang enggan menjalaninya, banyak yang ingkar kepada sunnah-sunnahnya, walaupun dia mengaku Ahlussunnah wal Jamaah, tapi tanpa implementasi yang nyata, sama juga bohong. Karena itu Al-Fakir mengharapkan untuk barang-barang kita hidupkan sunnah-sunnah Nabi ini, yang mana ketika akhir zaman banyak yang ingkar terhadap sunnah-sunnahnya. Semoga momen Maulid Nabi ini bisa menumbuhkan semangat perjuangan kita, semangat pengorbanan kita untuk benar-benar mencintai daripada Nabi Muhammad SAW, serta memperjuangkan Islam yang rahmatan lil alamin. Ini adalah sebuah perjuangan yang tidak ringan, perjuangan yang penuh dengan pengorbanan, yang pengorbanan itu tidak hanya dengan kata-kata belaka,